Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nursyifa. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darun Najah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Jinayah dengan judul Pengertian Fikih Jinayah. Fikih jinayah berasal dari kata jana yajni jinayatan, yang berarti melakukan sesuatu perbuatan. Secara istilah, fikih jinayah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas tindak pidana atau jarimah dan sanksinya atau ukubah menurut syariat Islam. Objeknya mencakup kejahatan terhadap jiwa, harta, kehormatan, maupun hak manusia. Selanjutnya yaitu pengertian jinayah dan jarimah. Jinayah berarti perbuatan dosa atau kejahatan, sedangkan jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang jika dilakukan akan dikenai hukuman. Pelakunya disebut jani untuk laki-laki dan janiyah untuk perempuan, sedangkan korbannya disebut mujna alaihi. Dengan demikian, jinayah lebih menekankan pada makna moral dan jarimah pada aspek hukum. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih jinayah. Ruang lingkup fikih jinayah di sini meliputi jenis-jenis jarimah, yaitu hudud, qisas diyat, dan takzir. Ada juga asas hukum meliputi legalitas, keadilan, individualitas, dan kemanfaatan. Selanjutnya ada subjek hukum, diantaranya orang mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal. Selanjutnya juga ada prosedur hukum, pembuktian, peradilan, dan pelaksanaan hukuman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jarimah. Di antaranya yang pertama yaitu hudud. Hudud merupakan tindak pidana yang hukumannya ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti zina, pencurian, kazab, meminum khamr, hirobah, riddah, dan pemberontakan. Hukuman bersifat tetap karena menyangkut hak Allah. Yang kedua yaitu qisas diyat, merupakan tindak pidana yang menyerang jiwa atau anggota tubuh. Qisas adalah pembalasan setimpal, sedangkan diyat adalah ganti rugi berupa harta. Yang ketiga yaitu takzir, merupakan tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa sesuai kemaslahatan, misalnya untuk kasus korupsi, penipuan, narkoba, dan cybercrime. Selanjutnya yaitu sumber fikih jinayah. Sumber fikih jinayah ini yang pertama yaitu dari Al-Quran, dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38, juga dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya sumbernya itu juga ada sunnah, contohnya hadis tentang rajam pezina muhsan. Yang ketiga yaitu ijma, kesepakatan ulama. Dan yang keempat qiyas atau analogi, misalnya narkoba disamakan dengan khamr. Dan terakhir yaitu ijtihad, yaitu ijtihad para ulama, seperti dalam kasus-kasus kontemporer. Selanjutnya yaitu fungsi fikih jinayah. Berfungsi sebagai menegakkan keadilan, mencegah terjadinya kejahatan, mendidik pelaku agar bertaubat, melindungi maqasid asy-syariah seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya ada kedudukan fikih jinayah. Kedudukan fikih jinayah ini sangat penting dalam sistem hukum Islam. Dia merupakan cabang dari fikih muamalah, sejajar dengan fikih ibadah dan munakahat. Kedudukannya tidak hanya sebagai aturan duniawi, tetapi juga sebagai pedoman ukhrawi karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya yaitu hukuman pidana Islam yang bersumber dari wahyu, bertujuan menjaga maqasid asy-syariah yang berfungsi sebagai preventif sekaligus represif. Hukuman yang ada tidak hanya membalas, tetapi juga mencegah, mendidik, dan memperbaiki. Fikih jinayah ini bersifat adil, manusiawi, serta fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman.
Baik, kesimpulannya yaitu fikih jinayah adalah cabang fikih yang membahas tindak pidana dan sanksinya. Sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan ijtihadnya para ulama. Jenis jarimah terbagi 3, yaitu diantaranya hudud, qisodiyat, dan ta'zir. Hakikatnya yaitu hubungan Islam yang adil, manusiawi, dan relevan sepanjang masa. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.